Halo, Bujang. Anjay. Makasih banget yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap anime yang bergenre harem school romance yang udah kalian request di video-video sebelumnya, yaitu berjudul Dead Alive yang dirilis pada tahun 2013. Aku tahu ini anime emang seru, makanya aku nyoba rekap sesuai rek. Dan maaf banget kalau ada beberapa scan yang aku skip karena udah lama banget nggak nonton. Terakhir itu nonton 7-8 tahun yang lalu lah. Jadi gomen banget nih ya. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah wena bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, kita diperlihatkan bagaimana sinopsis dari anime ini, di mana 30 tahun yang lalu terjadi sebuah ledakan besar di Eurasia yang membuat 150 juta orang menjadi korban. Tragedi ini juga dikenal dengan sebutan Space Quake, bencana alam yang tidak bisa dijelaskan dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Lalu, Ken berpindah ke rumah MC kita, yaitu bernama Itsuka Shido, dan adiknya Itsuka Kotori. Nah, Kotori yang pengen bangunin Shido buat ke sekolah malah terkena prank oleh abangnya dewek. Ya, soalnya banguninnya aja nggak manusiawi gitu. Sesudahnya, mereka berdua melihat berita kalau ada sebuah kejadian lagi di dekat rumah mereka, yaitu dinamai distorsi ruang. Setelah kejadian 30 tahun lalu itu, selalu muncul distorsi ruang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir di seluruh dunia. Cuma di Jepang ini yang paling terkenal, soalnya hampir seluruh wilayahnya kena cuy. Setelahnya di sekolah, Shido bertemu dengan temannya bernama Tonomachi Hiroto. Nah, si Hiroto ini kasian bener, soalnya selalu digosipin kalau dia emaho dan pacarnya mirip kayak kalian nih, 2D atau virtual gitu. Lalu muncul Ciwi bernama Tobiichi Origami yang katanya mukanya itu mirip salah satu karakter di anime sebelah, Siesta. Terus Shido pun terkejut tiba-tiba disapa kan, padahal kenal juga enggak. Kemudian Hiroto ngejelasin kalau Origami itu siswi pinter matkul plus olahraga dan selalu peringkat 1. Kok bisa-bisanya Shido kagak kenal? Pas udah selesai dengerin, Shido ya jadi kepikiran ada maksud apa Origami ngedeketin dia. Setelah pulang sekolah, muncul announcement yang meminta mereka untuk mengungsi karena ada distorsi ruang di dekat situ. Sebenarnya Shido bisa aja mengungsi duluan, tapi dia kepikiran adiknya. Siapa tahu Kotori malah datang ke tempat yang sebelumnya udah dijanjiin mereka berdua. Pas ngecek GPS, ternyata Kotori ada di sana, membuat Shido langsung OTW nyusul. Bomat, walaupun seisi kota kosong, nggak pada ngungsi. Alhasil, ruang distorsi pun muncul, membuat bangunan di sekitarnya hancur. Untungnya Doi MC, jadi aman lah, kagak lecet sama sekali. Lalu Shido melihat di sekitar area distorsi ada seorang Ciwi, panggil aja Sang Putri. Terus si Ciwi itu yang sudah melihat Shido malah nyerang. Dikira Shido pengen ngebunuh dia. Setelahnya muncul sejenis militer untuk mengurus distorsi ruang. Tapi anggotanya Ciwi-Ciwi. Nah, terjadilah battle antara mereka. Shido pun bertanya-tanya. Walaupun Sang Putri itu sangat kuat, namun matanya kayak kasihan. Dan dia juga kaget ternyata di situ ada Origami memakai pakaian militer. Kemudian battle pun berlanjut, di mana by one antara Sang Putri versus Origami menciptakan gelombang kayak Shinra Tensei gitu, membuat Shido terkena dampaknya. Scan berpindah, Shido pun terbangun di kapal Fraxinus, terus bertemu sang analisis kapal tersebut bernama Murasame Reina. Sesudah dirawat di tempat medis, Shido kenalan dengan wakil komandan Kanazuki Kyohei. Terkejutlah ia kalau komandan kapalnya adalah adiknya sendiri, yaitu Kotori. Tentu Shido melihatnya nggak percaya kalau itu Kotori. Masa sifatnya beda bet 180 derajat kan, nggak kayak di rumah. Cuma mau gimana lagi, emang bener adeknya gitu. Sesudahnya, Kotori ngejelasin Sang Putri yang ditemui Shido tadi adalah penyebab terjadinya distorsi ruang. Mereka disebut dengan roh atau spirit.
Roh ini adalah ciwi-ciwi dengan kekuatan sangat besar yang kehadirannya ditolak dunia. Makanya ada militer KME anti roh tugasnya adalah melenyapkan roh pastinya dengan cara dibunuh. Namun Kotori ngasih tahu Shido ada salah satu cara lain untuk mengatasinya daripada cara KME. Tapi belum dikasih tahu nih, yang penting ya saja dulu. Nanti diberi pelatihan lah. Besoknya Mbak Reina menjadi asisten wali kelas buat mengawasi Shido. Sesudahnya Shido menemui Kotori dan Mbak Reina di sebuah tempat untuk pelatihan, yang dimana latihannya itu mainin game visual novel gitu. Nah, di game ini disebutkan bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan mengencani atau memacari roh agar mereka suka sama Shido. Sekaligus mereka bakal suka dengan dunia. Setelah pulang sekolah, Origami meminta Shido untuk melupakan kejadian kemarin. Nah, alasan Origami masuk ke ME plus membenci roh adalah untuk balas dendam. Soalnya ortu dia terbunuh gara-gara kejadian distorsi ruang. Lanjut. Hari berikutnya, Shido bakal melakukan praktek pelatihan di mana dia harus mencoba merayu guru bernama Okimine Tamae. Nah, di sini awalnya Shido agak kesusahan, soalnya belum pernah begitu kan. Namun Mbak Reina mencoba buat bantuin. Cuma kata-kata dari Mbak Reina itu membuat Tamae Sensei baper dan malah ngajakin nikah. Shido pun panik dong karena dikira beneran. Mana ada dia mau sama guru 30 tahunan. Walaupun wajahnya kawaii sih. Mana tahan. Akhirnya Doi pun ngibrit dari sana. Pas kabar itu, Shido nggak sengaja menabrak Origami, yang dimana Kotori langsung menyuruh Shido buat mengajak kencan Origami karena pas bet sama-sama anak SMA. Tanpa diduga, saat Shido mulai merayu dengan mengikuti kata-kata Mbak Reina, Origami ternyata memiliki kelakuan yang agak lain, yaitu seperti nyium baju olahraga Shido setelah pulang sekolah. Tapi dengan gampangnya Origami setuju untuk berkencan dengan Shido. Di sela-sela pembicaraan, ada announcement yang menyampaikan bahwa ada tanda-tanda distorsi ruang di wilayah mereka. Sesudah Origami pergi buat menjalankan tugas, Shido disuruh Kotori untuk ke kapal Fraxinus. Soalnya sang putri itu datang lagi tepat di SMA Raizen. Setelahnya Shido disuruh untuk ke sana buat menenangkan roh tersebut. Karena mumpung militer KME nggak bisa masuk. Alhasil dia pun berhasil menemui sang putri. Awalnya Shido agak sedikit dijudesin. Maka dari itu Kotori serta para awak kapal Fraxinus yang sudah berpengalaman dengan cinta-cintaan mencoba membantu dengan memberi pilihan jawaban kepada Shido. Namun bukannya ngomong baik-baik, si Shido ini malah ngegas. Makanya diserang kembali. Tapi sang putri mengingat pernah bertemu Shido sebelumnya. Nah, Shido pun memberi alasan kenapa dia mau bertemu dengan sang putri, yaitu pengen ngasih lihat kalau manusia nggak semuanya jahat. Dari berbagai pilihan jawaban yang diberi, itu malah membuat sang putri makin ngamuk. Makanya Shido pun nyerocos aja tanpa memperdulikan jawaban. Cuma sesudahnya sang putri berhasil dibuat tenang dan mau diajak untuk melihat-lihat. Pas ditanya namanya, ternyata sang putri nggak punya nama cuy. Makanya Kotori serta para awak kapal mencoba mencari nama lewat game visual novel yang dimainkan oleh Hiroto. Tapi saat Shido udah ngasih nama sesuai arahan Kotori, itu malah membuat dia hampir meningsoi. Alhasil Shido pun memberi nama sang putri, yaitu Yatogami Tohoka. Dan Doi pun senang dikasih nama tersebut. Tiba-tiba para militer KME menembaki mereka. Terus Toka meminta Shido buat kabur biar nggak kena tembak. Cuma Shido ngebatu karena masa baru aja kenal dan ngobrol bareng disuruh pergi lagi. Jadinya Toka ngeladenin buat ngobrol-ngobrol lah. Bomat sama militer yang asik banget nembakin. Shido pun bertanya-tanya tentang kejadian kemarin. Tapi Toka aja nggak tahu kenapa dia berada di sana. Soalnya ingatannya aja samar-samar. Kemudian Kotori mengabarkan kalau persentase perasaan hati Toka sudah lebih dari 70%. Makanya ini kesempatan buat Shido. Terus mereka yang berada di kapal mendukung agar Shido mengajak Toka kencan. Namun Toka gak ngerti kencan itu apaan. Sebelum Shido menjawab, muncul Origami yang mengira Shido lagi disandra. Mencoba untuk melerai, cuma Shido udah terlambat karena Toka mengeluarkan pedangnya yang menghembuskan mereka berdua. Lanjut. Besoknya Shido datang lagi ke sekolah sambil ya gak percaya gitu dia bisa berbicara sama roh. Tapi ternyata Toka masih ada di sana buat nagih janji kencannya. Shido pun bingung, kok bisa? Padahal alarm peringatan aja gak bunyi. Cuma mau gimana lagi, janji adalah janji, makanya ngegasken. Lalu ya kencannya seperti kebanyakan di anime romans yang lain lah, nggak jauh beda. Cuma di sini Toka masih belum mengerti, dikira mah kencan itu makan-makan. Sementara di sisi berbeda, Origami tahu kalau Ciwi yang bersama Shido adalah Toka sang roh. Makanya dia menghubungi atasan untuk dibawakan peralatan.
Kemudian Shido sama Toka nggak sengaja nemu tempat makan yang mewah. Namun Shido agak panik karena duitnya tinggal secuil. Tiba-tiba muncul Hiroto yang kepo. Kok si Shido roman-romannya lagi bawa ciwi cakep nih? Biasanya cool banget. Cuma Hiroto setelahnya memberikan duit agar kencan Shido berjalan lancar. Padahal aslinya tuh dia dikasih sama orang juga duitnya. Sesudah masuk, Shido pun terkejut soalnya Mbak Reina menjadi pelayan di sana. Serta Kotori juga ikut-ikutan. Itu dikarenakan mereka ingin Shido berhasil menaklukkan Toka. Lalu Kotori meminta Shido pergi ke area perumahan di arah selatan kota karena katanya ada kejutan. Bener aja pas mereka berdua datang, langsung disambut para pedagang di sana. Padahal Shido ingat di situ aslinya kagak ada apa-apaan. Katanya mereka berdua adalah pelanggan ke 100.000. Makanya bisa makan sepuasnya. Oh iya, ini adalah strategi dari Kotori dan awak kapal. Habis makan, Toka berhasil memenangi tiket taman bermain gitu. Nah, saat sampai ke lokasi yang dimaksud oleh penjual, Shido pun hanya bisa tersenyum pulsa. Palsu maksudnya. Kenapa jadi hotel gini? Tapi karena Shido kuat iman, jadinya Toka diajak pergi dari sana. Sorenya sesudah dari permainan ngambil boneka gitu yang disuguhi drama, akhirnya Toka tahulah apa arti dari kencan itu. Dan Shido janji kalau semisalnya dunia masih belum menerima Toka, masih ada dia, kalem baik. Baru juga pengen setuju, Shido kayak punya insting gitu. Langsung mendorong Toka, alhasil bener aja, doi pun tertembak. Bukan oleh perasaan, melainkan bener-bener peluru yang ditembak oleh origami. Sehingga Shido di situ sekarat kayaknya. Dan Toka pun ngamuk, terus berhasil menemukan origami, yang padahal origami juga menyesal soalnya nggak sengaja menembak Shido. Di kapal Fraxinus, awak kapal mengabari kalau jantung Shido udah nggak berdetak lagi. Namun di sini Kotori slow baik, nyantuy, karena dia tahu kalau Shido bakal hidup lagi buat menghentikan amukan Toka yang berpotensi meratakan kota. Dan bener aja, ada api-api ungu kayak warna janda berhasil membuat Shido hidup kembali. Sebelum origami bakal di finishing oleh Toka, Shido muncul dari langit yang membuat doi berhasil nangkep dan bersyukur Shido selamat. Setelahnya, Toka tiba-tiba kehilangan kontrol kekuatannya dan gak tahu harus ngapain. Di situ Kotori ngasih tahu cara yang ampuh untuk menghentikannya. Cuma Shido agak gimana ya. Tapi pas memberitahu Toka caranya adalah dengan nyosor, tanpa pikir panjang Toka langsung nyosor baik. Jadinya iya sih kekuatannya hilang, cuma armornya kok jadi ikut hilang tuh. Malah bugir anjir. Lanjut. Hari-hari berikutnya, sesudah kejadian kemarin, saat pulang sekolah, Shido flashback kalau dia pernah bertemu dengan seorang loli kawaii di sekitaran kuil. Cuma agak lain nih, dimana loli tersebut sifatnya jadi berubah pas boneka berada di tangannya. Sekarang berpindah di rumah dimana Shido mempertanyakan kepada Kotori kenapa Toka ada di rumah mereka. Lalu Mbak Reina menjelaskan alasannya adalah untuk menjaga Toka, karena kekuatan rohnya sudah tersegel akibat nyosor kemarin. Jadi kalau semisalnya ada kejadian, hanya Shido yang mampu nanganinnya. Hitung-hitung ya latihan juga lah, karena kata Kotori dan Mbak Reina, ada beberapa roh pencipta distorsi ruang selain Toka. Besoknya di sekolah terjadi distorsi ruang kembali di daerah yang sama. Dan Shido meminta Tamae Sensei menjaga Toka agar dia dan Mbak Reina bakal OTW ke Fraxinus. Oh iya, by the way, Toka udah jadi murid sekolah sana ya. Sesudah sampai kapal, Shido melihat ternyata roh yang dimaksud adalah loli kemarin. Bersamaan dengan itu, militer KME muncul buat melenyapkannya. Shido yang gak tegaan karena cuma bocah meminta Kotori memulai rencana agar dia dapat bertemu dengan loli tersebut. Kita berpindah ke pusat perbelanjaan di mana Shido udah standby buat menemuinya. Tapi tiba-tiba muncullah doi. Di situ awalnya Shido bingung pengen ngapain, alhasil kenalan dulu lah. Nah, jadi Shido bingung sebenarnya yang namanya Yoshinon itu lolinya apa bonekanya ini. Setelah Kotori memberitahu kalau perasaan Yoshinon menurun drastis, jadi mau gak mau Shido harus nyoba hibur kembali. Langsung to the point aja, Shido pun mengajaknya kencan. Pas lagi main-main, Yoshinon kepleset dan menimpa Shido. Di sini secara gak sengaja mereka berdua malah nyosor. Kotori lalu ngasih info ada perasaan roh lagi turun. Namun bukannya Yoshinon melainkan Toka yang melihat kejadian nyosor itu dan membuat kekuatannya agak kembali. Dikira mah mendua kan. Di sini Yoshinon alias bonekanya mencoba mengkompori Toka biar ada drama. Namun Toka gak mudah dibohongi soalnya masih ingatlah janji-janji Shido. Tapi saat Toka mengambil bonekanya, Yoshinon tiba-tiba memanggil sebuah makhluk gaib yang langsung menyerang mereka berdua.
Dan sesudahnya Yoshinon kabur dari sana. Keesokan harinya, Shido pas abis beli sesuatu malah melihat Yoshinon ada di sana. Kayaknya sih lagi mencari bonekanya itu. Dan Shido beserta Kotori pastinya bakal mencoba bantuin nyari. Terus Yoshinon memberitahu kepada Shido kalau yang namanya Yoshinon adalah bonekanya. Sedangkan dia sebenarnya bernama Yoshino. Ya cuma ditambahin huruf N-nya doang. Di sisi berbeda, Mbak Rena lagi menjelaskan kepada Toka tentang kesalahpahaman kemarin kalau Shido itu deketin Ciwi lain hanya demi misi doang. Scan berpindah di mana Shido mengajak Yoshino ke rumahnya untuk dibuatin makanan karena doi kelaparan. Sehabis makan, Yoshino ngasih tahu kenapa dia nggak mau menyerang militer KMA. Soalnya nggak tegaan gitu, apalagi dia ini tipe-tipe spesies bocah nolep. Kurang suka keramaian, cuma takut sendirian. Makanya Yoshino ini menganggap Yoshinon adalah pahlawannya, karena di saat dia lagi takut, Yoshinon selalu menghiburnya. Sesudah mendengar hal tersebut, Shido meminta jangan terlalu mengandalkan Yoshinon. Soalnya dia yang bakal menjadi pahlawan bagi Yoshino. Anjas, kelas bet Bang Shido. Pas lagi minta maaf soal nyosoran kemarin, tiba-tiba Toka datang dan melihat kejadian Shido pengen mempraktekkan kejadian itu. Membuat Toka kembali salah paham. Terus Shido mendapatkan info dari Kotori kalau dia tahu tempat Yoshinon berada. Saat Shido mendatangi tempatnya, ternyata Yoshinon kata Kotori ada di apartemen origami. Pas sudah masuk di sana dan hampir mendapatkan servis, Shido pun mencoba mencari Yoshinon, berhubung origami lagi mandi. Jadi jangan harap akan kutunjukkan scan origami lagi mandi ya pada kalian. Mending lihat Shido nih, yang nyoba nyari kesana kemari dan pada akhirnya melihat kalau bonekanya ada di atas lemari. Kemudian Shido ngobrol kembali dengan origami yang make skin anduk doang. Mana gak kuat iman. Shido pun mencoba mengalihkan pembicaraan ke masalah roh, dimana dia meminta origami janganlah memburu Toka atau Yoshino. Walaupun origami ada dendam dengan roh. Soalnya mereka berdua salah satu yang baik, gak ada niatan ngebunuh orang. Cuma tiba-tiba muncul panggilan kalau ada roh di dekat situ. Sebelum origami pergi, Shido nanya kalau semisalnya roh kehilangan kekuatannya seperti Toka, apakah dia bakal nyerang? Sebenarnya iya, namun origami bakal bertindak kalau atasannya sudah nyuruh. Kok jadi kayak kasus Sam? Lanjut. Shido pun tahu kalau roh yang dimaksud adalah Yoshino. Makanya Shido pengen ngembaliin Yoshinon di situ. Namun origami malah menembak, membuat makhluk gaib yang dikendalikan Yoshino malah menargetkan Shido. Untungnya sebelum terkena tembakan, Toka berhasil menangkis menggunakan pedangnya. Di sini Shido meminta Toka agar meminjam kekuatannya supaya bisa menyelamatkan Yoshino. Jadi Toka bakal mencoba memancing militer KME agar ngikutin dia, sedangkan Shido bakal menemui Yoshino. Sebelum masuk, Kotori melarang karena pusaran itu bukan hanya pelindung doang, melainkan macam senjata juga. Berasa di-braided peluru nanti kalau maksa masuk. Jadi Kotori di situ rada panik, gak kayak kemarin-kemarin gitu slow. Karena takutnya kemampuan energi roh di dalam tubuh Shido gak kuat untuk meregen. Tapi Shido bomat, terobos aja lah anjir. Pada akhirnya dia mampu masuk ke sana dan bertemu dengan Yoshino. Kemudian Yoshino terharu ya guys ya kepada Shido, soalnya perjuangannya the best. Nah mumpung kesempatan, Shido mencoba membujuk Yoshino agar supaya bisa lepas dari kekuatannya. Tanpa pikir panjang seperti halnya Toka, mereka berdua pun nyosor. Dan Yoshino kekuatannya berhasil tersegel. Lanjut. Singkatnya, scan berpindah beberapa hari kemudian. Nah di sekolah, terutama kelas Shido, kedatangan murid baru, yaitu seorang cewek cakep bernama Tokisaki Kurumi. Dan doi ngaku kalau dia adalah roh. Terus seisi kelas pada terkejut dong. Walaupun pasti nganggapnya bercanda lah. Kemudian Kurumi meminta salah satu orang dari mereka untuk ditemani mengelilingi sekolah. Soalnya katanya baru pindah. Hiroto pun langsung gaskan unjuk tangan. Cuma sayangnya ditolak. Kasian bener. Jadinya Kurumi memilih Shido buat menemani. Setelahnya karena tadi Kurumi ngaku kalau dia adalah roh, ini kesempatan buat Shido agar bisa membuat Kurumi jadi suka. Cuma ada momen di mana Shido malah menanyakan CD apa yang dipakai Kurumi. Bukannya tertampol seperti anime yang kebanyakan, Kurumi malah menawarkan Shido buat melihatnya. Pas sedikit lagi kelihatan, Shido di situ masih kuat iman. Karena dikit lagi puasa by the way. Lalu minta berhenti aja dan ganti topik ke pertanyaan lain. Yaitu Shido bertanya tentang maksud perkataan dari Kurumi tadi di kelas. Di sini Kurumi tahu kalau Shido sudah pernah berbicara serta menyegel kekuatan roh. Dan jadinya dia tertarik.
Kok kebalik ya? Malah Shido yang baper. Tiba-tiba muncul Toka sama Origami dari loker piket. Mereka berdua di situ dan ngikutin dari tadi terus mendengarkan percakapan mereka. Sementara Shido malah diomongin sama trio gosip di kelasnya. Dikira lagi ngincer anak baru. Sorenya pas pulang sekolah, Shido, Toka berpisah dengan Kurumi. Di perjalanan pulang, Kurumi gak sengaja menabrak abang-abangan daerah situ. Tentu si abang gak mau dong, cuma minta maaf doang. Tapi Kurumi nanggepinnya ya santuy aja lah. Malah ngajakin anu. Dan saat mereka dibawa ke gang, sayonara kawan. Mereka bertiga pun meningsoy oleh Kurumi. Kita kembali ke rumah di mana Shido didatangi oleh Chiwi yang mengaku sebagai adiknya bernama Takamiya Mana. Mereka pun terkejut dong, soalnya mereka taunya adiknya Shido itu Kotori. Namun ternyata pas diceritain, Kotori hanya adik tiri karena Shido diadopsi oleh keluarga Itsuka. Walaupun Mana gak ingat betul tentang keluarganya, cuma dia mempunyai kalung berisi foto dia sama Shido. Jadinya terbukti kalau Mana adalah adik kandung. Terus terjadilah battle antara Kotori dan Mana, memperebutkan Tata sebagai Imoto. Tapi pas Shido nanyain Mana tinggal di mana, Toi nggak bisa bilang. Kemudian memilih pergi. Keesokan harinya di sekolah, saat jam istirahat, Shido bertemu dengan Mbak Reina Kotori di tempat biasa. Dikira bakal mendapatkan pelatihan, namun Shido malah dikasih lihat sebuah rekaman memperlihatkan Mana yang ternyata ikut KME, serta lagi berhadapan dengan Kurumi. Di situ Kurumi berhasil dikalahkan oleh Mana. Cuma Shido heran, perasaan tuh Chiwi tadi masuk dah, gak ada lecet. Nah makanya itu pada bingung, padahal Mana udah profesional lah tentang ngebunuh roh. Setelahnya, Shido mengajak Kurumi untuk kencan, dan gak pakai lama, ia diterima gitu. Sangat mudah sekali kawan ya. Itu dilakukan karena disuruh oleh Kotori. Takutnya yang kemarin Kurumi hanya hoki aja, bisa hidup lagi. Siapa tahu kan? Jadinya Shido bertekad supaya Kurumi menyukai dia. Tiba-tiba nongol Origami yang mendengar perkataan Shido tadi. Karena udah ketahuan, Shido nggak mau jawab, jadinya memilih pergi. Padahal Origami pengen ngasih tahu percakapan dia dengan Kurumi tadi di atap sekolah. Hari berikutnya, gokil banget dimana Shido bakal kencan dengan 3 Chiwi dalam satu hari. Soalnya nggak sengaja nerima permintaan mereka, yaitu Toka, Origami, dan Kurumi. Di sini Kotori dan awak kapal bakal bantuin. Udah dikasih lah jadwal Shido sama siapa di jam segini misalnya. Terus kusingkat aja ya guys ya, pokoknya si Shido ini bulak-balik terus dari tempat Toka, Kurumi, Origami dengan berbagai alasan. Sampai lelah sepertinya kalau saya menceritakan semuanya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Kemudian saat Shido kembali ke tempat Kurumi, dia mendapatkan info dari Kotori kalau ada aura roh di dekat taman tersebut. Pas didatangin, asyik banget. Shido, Kotori, beserta awak kapal terkejut melihat banyaknya darah di sekitaran situ. Shido yang seperti trauma melihat darah langsung panik pengen muntah aja. Ternyata itu adalah ulah Kurumi yang mengeksekusi orang-orang. Ya ada alasannya sih, soalnya orang-orang itu menyakiti seekor kucing. Nah Shido yang pengen kabur karena ngeri malah berhasil ditangkap. Sebelum si Shido pengen diapa-apain, muncul Mana yang bisa menghalau Kurumi sementara. Kemudian Kurumi di situ dapat dibunuh dengan sangat easy oleh Mana. Dan Shido yang melihat hal tersebut gak percaya kalau adiknya baru saja ngebunuh orang. Terus setelahnya Mana ngasih tahu Shido kalau sebenarnya Kurumi itu gak benar-benar meningsoy. Soalnya Mana udah beberapa kali ngebunuh, cuma tuh Chiwi selalu hidup lagi. Lalu kita berpindah di kapal Fraxinus. Shido pengen nyerah aja karena rada trauma. Kurumi beda banget sama roh-roh yang lain. Cuma Kotori menampol dan menceramai Shido, jika abangnya nyerah sekarang, Kurumi bisa ngebunuh banyak orang. Besoknya di sekolah bener aja si Kurumi ada lagi coy. Terus Shido ngomong kalau dia pengen menolong Kurumi, seperti agar Doi nggak ngebunuh dan dibunuh. Tapi jawaban Kurumi hanya, oh gitu. Sesudahnya pas pengen menjalankan rencana, tiba-tiba sekolah terkena kekuatan medan pelindung yang disebabkan oleh Kurumi. Semua siswa di sana auto pada pingsan sama lemes, kecuali Shido, soalnya dia memiliki kekuatan roh Toka serta Yoshino. Istilahnya dilindungi gitu, kayak kodam. Kemudian terdengar suara Kurumi yang meminta Shido agar naik ke atap sekolah. Saat sudah di sana, Shido udah ditungguin tuh. Kurumi lalu ngomong kalau kekuatannya itu berasal dari matanya yang kejem, kayak mengambil waktu lah. Terus meminta Shido biar menarik perkataannya tadi pagi, soalnya Shido bakal disantap.
Namun walaupun udah diancam, tetap aja Shido memilih untuk tetap menolong. Sehingga Kurumi mengancam menggunakan kekuatannya lagi, yaitu bisa memicu munculnya distorsi ruang. Lalu Mbak Reina ngasih tahu sepertinya Kurumi begitu karena takut dengan Shido. Makanya Shido mengancam balik dengan mencoba bundir, biar Kurumi nggak bisa mendapatkan kekuatannya. Dan epic comeback, Kurumi mau buat menghentikan distorsi ruang serta medan pelindung dihilangkan. Shido di situ masih tetap mencoba membujuk Kurumi agar kembali ke jalan yang benar. Saat Kurumi hampir aja lulus sama kata-kata dari Shido, tiba-tiba muncul Kurumi yang lain ngebunuh Kurumi yang bersama Shido itu. Sebelum Shido pengen di finishing, muncul kembali Mana buat mengcover. Di sini Kurumi menunjukkan kekuatannya lagi, yaitu bisa memutar balik waktu. Makanya ini adalah alasan Kurumi susah banget meningsoinya. Alhasil Mana yang awalnya win streak terus berhasil dibuat turu oleh Kurumi. Kemudian muncul Toka serta Origami yang abis battle dengan kloningan Kurumi juga. Mereka terus melihat Kurumi memanggil kloningannya dari masa ke masa. Di situ mereka udah pasrah karena Kurumi kembali memicu distorsi ruang. Sebelum menyentuh tanah, distorsi ruang tersebut berhasil dihalau. Ternyata itu adalah perbuatan dari Kotori yang berubah menjadi roh. Tentu mereka pun terkejut. Lalu terjadilah battle antara Kurumi sama Kotori, di mana Kotori OP banget di sini cuy. Jauh lah dari Kurumi. Sebelum Kurumi pengen di finishing, Shido mencoba membujuk agar Kotori nggak ngebunuh karena nggak sesuai SOP. Cuma pas Shido melihat dari mata kalau itu bukan Kotori, makanya dia beranikan diri untuk TB-in Kurumi. Dan pastinya jadi ikut kena tembak. Scan berpindah, Shido sekarang berada di kapal Fraxinus. Lalu Mbak Reina memberitahu ke Shido yang lagi panik kalau setelah kejadian itu semua murid pada selamat. Makanya nggak usah khawatir lah. Sesudahnya Shido menemui Kotori buat menanyakan apakah benar tentang Kotori mempunyai kekuatan roh. Kotori nggak ingat detailnya, cuma dia ngaku sebagai manusia yang memiliki kekuatan roh. Shido pun flashback ingat kejadian 5 tahun lalu saat Kotori pertama kali berubah. Bisa-bisanya dia lupa gitu, baru ingat sekarang. Jadi terungkap kenapa Shido mempunyai skill regenerasi yang ternyata berasal dari kekuatannya Kotori. By the way, Kotori ngasih tahu kalau kekuatannya itu disegel oleh Shido. Namun Shido agak lupa kapan kejadiannya. Kekuatan roh milik Kotori juga agak susah dikontrol, makanya kemarin hampir aja kebablasan. Setelahnya Shido bertemu dengan Mbak Reina. Di situ Mbak Reina meminta Shido agar mau mengajak Kotori kencan, seperti roh pada umumnya. Dikarenakan Kotori hanya bisa menahan kekuatan atau kewarasannya sekitar 2 hari lagi. Kalau kelewatan, Kotori akan berubah seperti kemarin. Sorenya di rumah sakit, Shido yang awalnya menjenguk Mana malah nggak diperbolehkan oleh administrator di sana. Jadinya mumpung ada Origami, ya ikut jenguk lah. Nggak enak kan? Dan sesudah mengantarkan Origami ke kamarnya, terus saat pengen balik, Shido ditanyain tentang roh kemarin. Alasannya ternyata roh yang dimaksud atau si Kotori ini adalah penyebab meningsoinya kedua ortu Origami pas 5 tahun yang lalu. Lanjut. Di kapal Fraxinus, Mbak Reina dan Om Kyohei menyarankan agar Shido mengajak Kotori ke Ocean Park, atau bisa disebut taman hiburan yang banyak kolam renangnya. Karena mereka yakin kencannya akan berjalan lancar jika diadakan ke sana. Keesokan harinya, Shido mendapatkan pelatihan lagi dari Mbak Reina, yaitu pergi ke toko baju renang bareng Toka sama Yoshino. Soalnya Shido harus terbiasa melihat orang pakai bikini doang. Daripada nanti nggak kuat iman kan, berapa jadinya. Terus muncul Origami buat menanyakan kepada Toka tentang roh kemarin. Cuma Toka aja lupa tentang kejadian itu. Paling ingetnya kayak rambut, kekuatan, dan durability-nya OP. Setelahnya mereka berdua memilih buat battle siapa yang bakal bisa membuat Shido gak kuat iman. Di sini aku kasih lihat, namun dikit-dikit aja ya. Pokoknya mereka berdua saling serang gitu dengan ngunjukin bikini yang dipakai. Tapi pemenangnya malah si Yoshino karena terlalu kawaii desu ne. Sesudahnya Shido kembali ke kapal Fraxinus, lalu curhat dengan Om Kyohei mengenai kejadian 5 tahun lalu. Kemudian Om Kyohei ngasih tahu ada rekaman kejadian pas waktu itu. Saat melihat rekamannya di bagian dia sudah pingsan di hadapan Kotori, Shido seperti ngelihat ada bayang-bayang seseorang di sana. Padahal Om Kyohei aja gak lihat. Akhirnya Shido pun pingsan pas mencoba mengingat orang misterius tersebut. Hari berikutnya Shido pun bakal kencan dengan Kotori. Tapi nggak hanya berdua, soalnya Mbak Reina juga mengundang Toka, Yoshino supaya agar lebih menantang. Scan berpindah ke Ocean Park di mana Shido pas ngeliat Kotori disuruh buat menentukan pilihan bagaimana menilai bikininya.
Dengan dibantu sama awak kapal beserta para pemain visual novel, yaitu mereka semua memilih jawaban 01. Namun kampret banget si Om Kyohei malah meminta Shido memilih jawaban 03, alias melihat belahan opainya. Tentu habis itu pada protes dong, karena seenaknya aja tuh orang. Singkatnya, saat Shido izin ke toilet, dia melihat ada Mbak Reina di sana. Ternyata Mbak Reina sedang memberikan obat kepada Kotori. Dan Shido pas berbicara sama Mbak Reina mendapatkan info kalau Kotori jadi seperti itu semenjak kekuatan rohnya kembali. Terus Mbak Reina meminta Shido agar melupakan apa yang dia dengar demi kebaikan Kotori juga. Sesudahnya pas Kotori datang, Shido langsung mengajaknya ke taman bermain. Biarin aja Toka sama Yoshino di sini. Terus membuang earphone-nya biar nggak dikira kata-katanya ngikutin perintah dari orang-orang di Fraxinus. Kita berpindah di taman hiburan. Mereka berdua pun ya main-main lah seperti pasangan pada umumnya, sampai pen maghrib. Nah, saat Shido pengen nanyain tentang kejadian 5 tahun lalu, kemudian tiba-tiba muncul tembakan berasal dari Origami yang memakai perlengkapan militer terbaru. Di situ kenapa Doi menembak? Karena udah tahu kalau Kotori adalah roh yang kemarin dia lihat. Akhirnya terjadilah battle di sana antara Kotori serta Origami. Awalnya sengit kan, dan hampir aja dimenangkan oleh Kotori. Cuma di situ Origami ngasih tahu fakta ortunya terbunuh gara-gara si roh api. Jadinya mendengar hal itu, Kotori jadi merasa bersalah. Melihat kesempatan, Origami bakal memfinishing Kotori sekarang juga. Namun Shido mencoba menghalangi. Nah, sebelum Origami menembak, muncul Toka dan Yoshino dengan mode rohnya berhasil membatalkan tembakan tersebut. Jadinya mereka berdua bakal menghadapi Origami, sedangkan Shido akan membawa Kotori pergi. Setelahnya, walaupun digempur ledakan di mana-mana, itu tidak membuat Shido gagal dalam menyatakan perasaannya kepada Kotori. Sehingga mereka berdua pun nyosor. Dan alhasil dapat mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Saat Origami ingin menembak, Shido mempertegas kalau sekarang Kotori sudah menjadi manusia, sedangkan Shido adalah roh apinya. Jadi kalau ingin balas dendam, silakan tembak. Mendengar hal tersebut, Origami nggak percaya, terus bimbang pengen nembak Shido apa enggak. Jadinya Origami pun pingsan soalnya tenaganya sudah habis buat peralatan militer itu. Sekian berpindah di kapal Fraxinus di mana Mbak Reina minta maaf karena harusnya Shido nggak usah ngajak kencan. Bisa aja langsung dilakukan pensegelan pas di ruangan kemarin. Karena menurut statistik, Kotori emang suka dengan abangnya dewek. Au, Sweet Home Alabama is real ya guys ya. Cuman Shido menyukai Kotori hanya sebagai adik doang. Terus anime ini ditutup memperlihatkan sorenya Shido sama Toka lagi berduaan nih. Terus Toka meminta Shido agar lebih bisa menyelamatkan roh lain, tapi dengan syarat jangan sampai nyosor. Nah itu bagaimana jadinya? Habis itu Toka pun minta disosor. Namun pas dikit lagi ada bayi yang ganggu, dimana udah dilihatin rame-rame sama awak kapal, si Yoshino ikut muncul juga. Akhirnya di sini cerita pun selesai. Ya harusnya selesai sih, tapi aku pengen nyeritain alur OVA-nya juga. Nanti pada protes lagi, "Bang, OVA-nya belum." Yaudah nih, aku ceritain. Jadi kita lanjut. Beberapa hari kemudian di sekolah, Toka lagi girang banget karena habis dikasih HP oleh Kotori. Dan dengan orangnya, dia pun mencoba untuk menelpon Shido dari jauh. Tiba-tiba pas Shido keluar kelas, muncul Origami yang mengajak kencan. Ya merasa nggak enak, Shido pun memilih setuju aja. Lalu dia menelpon Kotori supaya dapat dibantu. Soalnya si Origami menganggap kalau mereka sekarang pacaran beneran. Terus Kotori menyarankan Shido agar ngebuat Origami kesel pas kencan. Hari berikutnya, Shido menemui Origami di sebuah taman, di mana dia menggunakan style Loli Hunter. Abis itu Shido disuruh Kotori untuk gak usah memuji apapun, harus kebalikannya. Nah, pas Shido meminta Origami ganti baju aja menggunakan baju renang plus telinga asu, dikira bakal ditampol, ternyata si Origami malah nurut. The hell nah. Udah gitu saat disuruh jadi asu, nurut pula. Sehingga karena makin jadi, sampai dilihat orang-orang, Shido pun kapok akhirnya. Saat Shido izin pergi sebentar, Kotori memintanya buat latihan kata-kata mutusin orang. Dan pas dicoba, Shido mengeluarkan unek-uneknya. Namun, tanpa disadari, dia sedang berbicara sama Toka. Alhasil, Toka yang salah paham langsung ngamuk lagi. Terus Mbak Reina baru ngasih tahu kalau earphone-nya Shido memang tersambung dengan HP milik Toka. Setelahnya Shido menemui Toka di taman tadi, dimana dia pun di situ ngejelasin kalau cuma salah ngomong doang tadi. Dan sesudah mendengarnya, Toka percaya.
Tiba-tiba muncul Origami yang salah paham kembali dengan kata-kata Shido, yang padahal aslinya kata bersama selamanya itu sebenarnya buat Toka. Dan Shido baru nyadar kalau tadi teleponnya nyala terus, makanya Origami beranggapannya begitu. Terus Kotori memberitahu jika perasaan Origami sudah max level, gak bisa diubah-ubah lagi. Jadinya ya udah, harus terima aja Shido. Keesokannya kini gantian Shido mengajak Toka kencan karena kata Kotori mood Toka lagi jelek, soalnya habis bersaing dengan Origami. Makanya hampir semua game arcade di sono pada rusak sama Toka. Kemudian Toka menanyakan tentang ruangan di sebelahnya, dan Shido memberitahu kalau itu adalah mesin cetak foto. Di sini Toka agak malu-malu, padahal bisa dibilang cuma foto doang. Kok gitu? Apalagi saat Shido pengen masuk juga, nggak dibolehin sama Toka karena pengen foto sendiri. Lalu Mbak Rina mengingat kalau Toka pernah difoto pas pemeriksaan kesehatan sambil bujil. Kemungkinan Toka menganggap kalau foto seperti itu. Setelah selesai, Shido dilarang melihat fotonya sampai mereka berdua pulang. Lanjut, singkat aja keesokan harinya di sekolah Toka kembali ceria lagi. Tapi semua temannya ngira si Toka abis diapa-apain sama Shido. Apalagi dibuktikan dengan foto Toka lagi bujil di tempat foto kemarin. Jadi itu alasannya Toka melarang Shido masuk ke sana. Sehingga anime ini tutup memperlihatkan Shido harus kabur dari temennya biar nggak diamuk masa. Dan tanpa sengaja bertemu sama Origami di lorong sekolah. Terus Origami memberikan gantungan kunci hasil farming kemarin di tempat arcade, biar dikira couple lah sama Shido. Jadinya cerita episode OVA di sini kuanggap selesai. Dan benar, ini udah selesai ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Dan by the way, untuk anime ini masih ada season lanjutannya. Jadi bila kalian setuju bisa like atau komen aja ya. Insya Allah aku bakal lanjutin. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang tempat dinding jos.